Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Fitian Onila. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, kita awali TVR 17 hari ini dengan informasi dari berita Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel yang menekankan pentingnya program obor sebagai strategi peningkatan produktivitas untuk sektor pertanian, perkebunan, dan kelautan sehingga menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi nasional. Indonesia dan Cina telah menjalin kolaborasi dalam kerangka inisiatif Sabuk dan Jalan atau Belt and Road Initiative sejak tahun 2013. Belt and Road Initiative juga dikenal dengan One Belt, One Road atau OBOR. Terkait itu, Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel meminta pemerintah memaksimalkan pemanfaatan OBOR untuk menarik lebih banyak investor datang ke Indonesia. Rahmat Gobel menyampaikan, pemerintah harus menyiapkan segala perencanaan secara kuat dan matang agar manfaat inisiatif OBOR dirasakan Indonesia, terlebih dengan adanya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang dinilai bisa mempermudah kerja pemerintah. Program OBOR harus bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan pertumbuhan pada sektor pertanian, perkebunan, dan kelautan. Mengingat sektor pertanian dan perkebunan juga menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi nasional. Seberapa besar kita bisa memanfaatkan OBOR itu sendiri? Kalau kita hanya menunggu dan kita hanya dimanfaatkan, ya tentu dapatnya cuma segitu. Tapi kalau kita bisa memanfaatkan, mungkin kita bisa dapat lebih besar. Nah, bagaimana kita tinggal mengisi ini dengan perencanaan-perencanaan kita misalnya pada sektor infrastruktur untuk mendorong lebih meningkatkan efisiensi ataupun dari segi logistiknya, ya kan? Kemudian bagaimana memanfaatkan teknologi yang mereka miliki untuk meningkatkan misalnya pada sektor pertanian, perkebunan, kelautan. Beberapa kolaborasi utama antara Indonesia dan Cina dalam konteks OBOR meliputi pembangunan infrastruktur, proyek kereta api seperti kereta cepat Jakarta-Bandung, kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus, serta kerjasama energi. Andini Putri, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke berita dari Komisi 10 DPR RI yang menilai pentingnya peran pustakawan dalam pengelolaan dan peningkatan literasi di Indonesia yang harus dilandasi dengan kebijakan yang tepat dengan membuka formasi khusus tenaga perpustakaan atau pustakawan, baik CPNS maupun pengangkatan P3K. Pada Komisi 10 DPR RI, Pemkot Semarang meminta dibukanya penerimaan khusus formasi pustakawan karena formasi itu dinilai penting. Anggota Komisi 10 DPR RI juga berpendapat pentingnya peran pustakawan dalam pengelolaan perpustakaan dan peningkatan literasi di Indonesia. Iliza Sa'adudin mengakui, tenaga pustakawan di sejumlah daerah di Indonesia masih kurang. Pemerintah diimbau membuka formasi khusus tenaga perpustakaan atau pustakawan. Dengan adanya pustakawan yang memadai dan mumpuni, diharapkan menjadi dorongan bahkan kunci mengatasi rendahnya literasi di Indonesia. Formasi pustakawan itu tetap harus dibuka walaupun ada honorer yang akan diangkat gitu ya, P3K yang sudah bisa menerima pensiun. Tapi ini kebutuhan kita. Pustakawan itu menjadi kewajiban keharusan kalau kita benar-benar ingin meningkatkan literasi dan numerasi. Pustakawan itu sesuatu hal yang penting sekali dalam mengelola pustaka baik yang ada di sekolah maupun pustaka yang memang resmi oleh pemerintah. Sofian Tan juga membenarkan perpustakaan seharusnya dikelola pustakawan yang sesuai bidang ilmunya agar bisa menarik minat masyarakat datang ke perpustakaan untuk membaca buku karena masyarakat merasa terbantu dalam memilih dan memahami buku yang ingin dibaca. Penerimaan CPNS ke depan itu harus dia utamakan ini. Perpustakaannya biasa-biasa saja, tapi kalau dia punya SDM bagus, memang latar belakang dia adalah seorang pustakawan, maka dia bisa mendrive, dia bisa mengelola perpustakaan itu menjadi hidup. Dari Jawa Tengah, Temi Riansyah, TVR Parlemen, melaporkan. Berita selanjutnya mengenai Komisi 5 DPR RI yang berharap peningkatan kapasitas produksi sistem pengelolaan air minum atau SPA melalui jaringan perpipaan di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dari segi perekonomian dan kesehatan.
Di tahun 2023, Kementerian PUPR meningkatkan kapasitas produksi 2 sistem pengelolaan air minum atau SPAM melalui jaringan perpipaan di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Anggota Komisi 5 DPR RI berharap hadirnya reservoir air bersih tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, baik dari segi perekonomian maupun kesehatan. Peningkatan kapasitas 2 SPAM IKK tersebut bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan air bersih di Kecamatan Mentebah dan Kecamatan Putu Sibau Selatan yang mencakup total 11 desa. Fadoli mendukung penuh program tersebut segera diselesaikan. Pasalnya, air bersih menjadi kebutuhan utama masyarakat. Kedepannya diharapkan program penyediaan air bersih menjadi skala prioritas pemerintah daerah Kapuas Hulu untuk kepentingan masyarakat luas. Ada hal yang sangat penting di sini. Yang pertama bahwa ini nanti diserahkan kepada bupati dan kemudian dikelola oleh PDAM yang nantinya akan bisa disalurkan ke masyarakat. Jadi ada nilai ekonominya dan masyarakat juga jadi senang, kemudian juga menjadi sehat karena ini kesediaan air bersih. Saya pikir hal-hal yang semacam ini kita berikan apresiasi pada Pak Lazarus selaku Ketua Komisi 5. SPAM IKK Putu Sibau Selatan memiliki kapasitas 40 liter per detik dengan progres fisik jaringan pipa dan gedung telah mencapai 92,11%. Sedangkan SPAM IKK Mentebah berkapasitas 20 liter per detik dengan progres fisik telah mencapai 99,35%. Dari Kalimantan Barat, Halim Amrullah, TVR Parlemen, melaporkan. DPR RI menyoroti banyaknya wilayah di tanah air yang terdampak masalah kekeringan akibat fenomena El Nino. Informasinya akan kami hadirkan saat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 17, dalam rangka mencegah kekeringan di sejumlah wilayah Indonesia, DPR RI meminta pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur di segala sektor,
yaitu bendungan dan saluran irigasi yang dapat membantu menyimpan dan mengalirkan air untuk irigasi pertanian dan kebutuhan air domestik. DPR RI juga meminta seluruh pihak terkait untuk sigap bergerak dalam menangani dampak yang timbul akibat kekeringan serta upaya pemadaman karhutla yang cepat dan tepat. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Sejak bulan Agustus 2023, beberapa wilayah di Indonesia mengalami musim kemarau ekstrim. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyampaikan hal tersebut dipicu oleh fenomena El Nino yang mengakibatkan anomali kenaikan suhu dan berkurangnya curah hujan dari kondisi normal. Hingga bulan Oktober 2023, sebanyak 63% wilayah di Indonesia mengalami kekeringan yang berdampak pada gagal panen, meningkatnya krisis air bersih, kelangkaan pangan, dan ancaman kebakaran hutan dan lahan. Potensi curah hujan paling rendah dan kekeringan ekstrim akan terjadi di seluruh Pulau Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi. Kekeringan di tanah air diperkirakan akan terus berlangsung hingga akhir Desember 2023. Seperti halnya yang terjadi di wilayah Papua, di mana masyarakat mengalami kesulitan mengelola lahan pertanian akibat minimnya curah hujan dan debit air. DPR RI mendorong pemerintah untuk sigap dalam melakukan mitigasi atas dampak kekeringan seperti menekankan penambahan pompa air di jalur irigasi sawah guna menjaga kesuburan tanaman dan meningkatkan debit air. Ada semacam kebutuhan dari masyarakat untuk pompanisasi, bahwa di situ sawahnya itu berada di atas jalur air. Ketika terjadi musim El Nino ini, terjadilah kekurangan air di sawah itu untuk menarik air yang ada di aliran sungai, di aliran irigasi. Selain potensi gagal panen, kekeringan juga memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dikutip dari data Indonesia, angka kejadian karhutla sempat mengalami penurunan pada tahun 2022, yaitu sebanyak 252 kejadian dalam 4 tahun terakhir. Sayangnya pada tahun 2023, angka kejadian karhutla justru melonjak hingga 108,83% dibandingkan data tahun 2022. Untuk itu DPR RI mendesak pemerintah untuk melakukan antisipasi kebakaran hutan dan lahan dan saling berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait serta melakukan penanggulangan kebakaran hutan secara cepat dan efektif dalam mengatasi meluasnya titik api karhutla di sejumlah wilayah. Tahun 2024 ini kita akan menghadapi musim kemarau misalnya, antisipasi terkait dengan kebakaran hutan yang perlu direstorasi itu sudah berapa persen? Apakah sudah dikoordinasikan menghadapi kemungkinan bencana kebakaran di 2024? Lebih lanjut, DPR RI mengapresiasi pemerintah yang telah merespon dampak kekeringan yang terjadi di Indonesia, yaitu dengan menyiapkan anggaran untuk menanggulangi ancaman krisis air bersih dan terganggunya produksi pangan khususnya beras yang dapat mengakibatkan inflasi. Kalau menyangkut masalah kekeringan ini, pemerintah sudah menyiapkan dana khusus untuk menanggulangi termasuk impor beras. Jadi kita tidak usah khawatir bahwa masalah beras itu pasti tersedia. Bantuan air itu semua berjalan sekarang. Bagaimana menimbulkan hujan-hujan buatan. Jadi ini pemerintah bersama dengan DPR sudah melakukan anggarannya tersedia semua. Sementara itu, untuk mengantisipasi kelangkaan bahan pangan akibat kekeringan, Wakil Ketua DPR RI menyampaikan pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk membatasi pembelian beras maksimal 10 kg per konsumen untuk menghindari panic buying di masyarakat dan memastikan distribusi dan ketersediaan beras merata ke seluruh masyarakat. Pemerintah juga telah mengambil kebijakan untuk impor beras. Tapi kalau umpamanya orang ada panik, membeli dengan kepanikan, artinya dia numpuk. Artinya yang lain tidak kebagian. Saya terus terang tidak berhenti membagikan sembako, ya.
Karena saya tahu masyarakat sangat membutuhkan. El Nino ini tentunya berdampak kepada ketersediaan pangan, walaupun pemerintah sudah mengambil, tapi itu kan dibatasi. DPR RI sangat serius dalam menghadapi bencana kekeringan dan karhutla yang semakin meluas di wilayah Indonesia. Untuk itu, DPR RI mendesak semua stakeholder untuk sigap bergerak dalam penanganan dampak yang ditimbulkan akibat kekeringan serta upaya pemadaman karhutla yang cepat dan tepat untuk melindungi lingkungan, ekonomi, kesehatan, serta warisan sosial budaya yang berharga. Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI telah merilis data kasus bullying atau perundungan. Tercatat 23 kasus yang terjadi di sekolah dari bulan Januari hingga September 2023. Saksikan informasi selengkapnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan pesta demokrasi pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. Kembali di TVR 17. Perundungan di antara anak-anak terus menjadi masalah yang belum terselesaikan di Indonesia. Ironisnya, perundungan ini bahkan terjadi di lingkungan sekolah, tempat seharusnya anak-anak belajar dan berkembang. Menanggapi hal ini, anggota Komisi 10 DPR RI, Andreas Hugo Pareira, mengecam maraknya kasus perundungan anak-anak di lingkungan sekolah. Menurutnya, hal ini perlu ditangani dengan serius melalui pengoptimalan peran guru BK atau bimbingan konseling di sekolah. Selengkapnya, mari kita simak liputan rekan kami, Alfat Rizky. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti yang diketahui kasus perundungan di lingkungan pendidikan akhir-akhir ini menjadi sorotan kembali pemirsa. Di mana menurut Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI tercatat kasus perundungan di satuan pendidikan sejak Januari sampai dengan September 2023 mencapai 23 kasus. Dan Ketua DPR RI sendiri Ibu Dr. Honoris Causa Puan Maharani sudah menyoroti terkait dengan kasus perundungan yang ada di sekolah. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota Komisi 10 DPR RI, yaitu Bapak Andreas Hugo Pareira untuk fraksi PDI Perjuangan dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur 1. Baik Pak, Bapak melihatnya seperti apa Pak? Akhirnya kasus bullying dan juga perundungan anak di sekolah kembali terjadi. Nah, langkah-langkah seperti apa di satuan pendidikan yang menurut Bapak masih perlu dioptimalkan Pak?
Ya, saya melihat ini sebagai suatu fenomena ya, yang serius gitu. Artinya bukan satu kasus, 2 kasus, tapi kalau sudah sampai 10 kasus, lebih dari 10 kasus, ini merupakan suatu fenomena yang harus ditangani secara serius. Hal yang perlu menjadi perhatian di sini adalah melihat bahwa perundungan ini apakah masuk kategori ya hanya di dalam arti hubungan sosial biasa atau sudah menyangkut hal-hal yang bersifat kriminal. Nah, yang terjadi sekarang kan bukan hanya lagi perundungan, tetapi sudah mengarah pada tindakan-tindakan yang kemudian secara psikologis mengganggu rekannya yang lain, atau bahkan sampai kepada tindakan-tindakan kriminal, tindakan-tindakan yang mencederai fisik dari kawan yang, dan itu sudah termasuk kategori kriminal. Nah, sehingga dalam hal ini kalau kriminal kita urusannya adalah dengan pihak keamanan, urusan dengan hukum. Tapi kalau yang menyangkut hal-hal yang menyangkut mengganggu psikologi, mengganggu secara psikologis dari kawan-kawan yang lain, saya kira sekolah harus menangani ini secara serius dan juga harus bicara dengan orang tua, karena bagaimanapun anak-anak ini asalnya adalah keluarga dan lingkungan kedua adalah sekolah. Ini kan juga yang menjadi kasus yang sempat viral juga, ada salah satu siswa Pak di salah satu di daerah Jakarta Selatan itu dirundung juga sampai kena mental dan akhirnya bunuh diri Pak. Nah, peran-peran seperti apa yang perlu dilakukan sekolah dalam mengawasi anak didiknya ataupun juga dari orang tua sendiri untuk bisa membuat anak ini terbuka kepada orang tuanya bahwa mengalami hal tersebut di sekolah supaya bisa disehatkan mentalnya seperti itu. Nah, di sekolah itu kan sebenarnya ada biasanya ada guru BP kan. Nah, peran dari guru BP ini harus bisa memperhatikan anak-anak ini sejak dari perilakunya, dari karakternya. Nah, sehingga anak-anak dengan kebiasaan-kebiasaan, perilaku-perilaku yang aneh ini harus ditangani secara khusus gitu. Sehingga dengan demikian dia tidak mengganggu yang lain, tidak menjadi perundung terhadap yang lain, atau dia tidak menjadi korban dari perundungan yang dilakukan oleh teman-temannya sendiri gitu. Jadi peran daripada di lingkungan sekolah, peran daripada guru BP ini perlu diintensifkan, dimaksimalkan, sehingga dengan demikian kasus-kasus seperti ini tidak berulang lagi gitu. Terakhir dari saya Pak, terkait dengan Komisi 10 DPR RI sendiri, ke depan ini akan mengawal supaya lebih baik lagi di sektor pendidikan, tidak ada perundungan-perundungan lagi, seperti apa komitmennya Pak? Saya kira dari Komisi 10 khususnya Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah perlu memberikan perhatian dengan membuat surat edaran khusus pada sekolah-sekolah di dinas-dinas di seluruh Indonesia untuk melihat ini secara serius, dan terutama tadi yang saya sampaikan bahwa peran di sekolah, di unit sekolah itu peran dari guru BP ini penting untuk memperhatikan, melihat sejak dini perilaku-perilaku anak-anak yang mempunyai kecenderungan-kecenderungan yang perilaku aneh tadi gitu. Terima kasih Bapak Andreas Hugo Pareira atas waktunya, dan pemirsa itu tadi bincang-bincang saya dengan salah satu anggota Komisi 10 DPR RI, Bapak Andreas Hugo Pareira, di mana tadi Bapak Andreas Hugo Pareira berkomitmen bersama dengan Komisi 10 DPR RI untuk terus mengawal mencegah terjadinya kasus bullying atau perundungan pada anak di lingkungan sekolah, dan mendukung tadi peningkatan peran dari guru PP di sekolah untuk bisa meminimalisir aksi perundungan di lingkungan pendidikan. Sekian pemirsa yang dapat saya laporkan. Saya Alfat Rizky, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi,
anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota dewan bersama rekan kami, Anggun Oktarini. Terima kasih rekan Fitian, dan pemirsa, kita beralih ke media online yang hadir pada hari ini. Berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu terkait dengan sidang P20 India. DPR RI tegaskan bahwa komitmen Indonesia pada kesetaraan gender. Nah, ini pemirsa, di beberapa pembahasan di media online yang ada di kanal-kanal di Indonesia di sidang Parliamentary Speaker Summit atau P20 ke-9 di New Delhi, India, DPR RI menegaskan bahwa komitmen Indonesia atas kesetaraan gender ini berbagai bidang pada tahun 2030. Dan sepertinya yang tercantum dalam tujuan Sustainable Development Goals ataupun pembangunan berkelanjutan. Di sini Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menilai bahwa peran sentral perempuan akan menjamin stabilitas, kemajuan, dan juga dampak pembangunan jangka panjang. Sebagaimana diketahui pemirsa bahwa Indonesia memiliki banyak undang-undang yang berorientasi kepada perempuan, misalnya terkait perlindungan terhadap perempuan dari bentuk-bentuk kekerasan seksual dan juga terkait dengan undang-undang jaminan keterwakilan dalam politik. Indonesia pun telah memperkenalkan kebijakan kesetaraan gender sejak tahun 2000 dan mendorong agar perempuan terus berdaya di berbagai sektor, termasuk sektor ekonomi dan juga bisnis. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa, ini juga ramai sekali di headline media online yaitu terkait dengan di mana DPR RI dorong pemerintah untuk fokus kedaulatan pangan terkait pencegahan gizi buruk dan anak. Ini angka stunting merupakan persoalan bangsa yang penyelesaiannya membutuhkan kerja serius. Anggota Komisi 9 DPR RI, Neti, mengkritik adanya lembaga dan unsur pemerintah yang memberikan bantuan sembako rendah gizi untuk menurunkan prevalence stunting. Dan juga di sini dinilai justru hanya memboroskan anggaran negara. Di sini Neti juga mendesak lembaga dan kementerian terkait untuk melakukan pengawasan terhadap program bantuan pencegahan stunting yang ada di daerah-daerah. Nah, ini pemirsa, pemerintah juga diminta tetap fokus pada program pencegahan stunting di hulu dengan melakukan edukasi pola hidup sehat dan juga memberikan dukungan fasilitas untuk calon pengantin dan juga ibu hamil seperti air bersih, makanan berprotein tinggi, dan juga lingkungan bebas asap rokok. Pemirsa, hal ini juga dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan, diharapkan dapat mencapai zero new stunting.
Jika kita sudah membahas beberapa pembahasan terkait yang sedang naik dan viral di hari ini di media online, dan kita mengetahui bahwa di berita pertama itu tadi ada sidang P20 India DPR RI tegaskan komitmen Indonesia pada kesetaraan gender, serta pembahasan terkait DPR RI dorong pemerintah fokus kedaulatan pangan untuk cegah gizi buruk anak. Saya Anggun Oktarini, kembali ke rekan Fitian. Terima kasih rekan Anggun yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Fitian Aunilah beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. DPR RI memiliki fungsi